Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u wal ishruna Anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu ta'ala anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nasu rawahu muslimun. Wa an Wabil bin Ma'badin radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sudri wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadisun hasanun rawahu fi musnadayil imamain Ahmad bin Hanbalin wa Darimi bi isnadin hasanin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u utawi iki iku hadis kang kaping 7 wal ishruna lan 20. Anin Nawasin kacerita saking Nawas ibni Sam'ana putra lanang Sam'an rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halim mahlur sapa Allah anhu ing Nawas anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-birru utawi kebagusan husnul khuluqi iku baguse akhlak wal ismu utawi dosa ma iku perkara haka kang isin fi nafsika ing dalem awak dhewe sira wa karih dalan sengit sira ayat taulia ing nyento ngawerwi alaihi ing ma annasu sapa menungso rawang riwayatake hu ing hadis muslimun sapa Imam Muslim. Wa an Wabindota lan kacerita saking Wabindo ibni Ma'badin putra lanang Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala matur sapa Wabindo ataitu teka sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cita teka sapa sira tasalu hale takon sapa sira anil birri saking kebagusan ultu mongko jawab sapa ingsun naam nggih qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istafti amreho nasihat sira qalbaka ing awak sira albirru utai kebagusan ma iku perkara itma'annat kang ngantengake ilaihi apa ma ilaihi maring ma an-nafsu apa nafsu wat ma'anna lan ngantengake temenan ilaihi maring ma al-qalbu apa ati wal ismu utawi dosa ma iku perkara haka kang isin sira haka kang isin fin nafsi ing dalem nafsu wa taraddada lan kang miter-miter utawa kang ragu fi sodri ing dalem dada wa in aftaka lan senajan amre
nasihat sira annasu sapa manungsa. Wa in aftaka lan amre nasihat ka ing sira annasu sapa manungsa. Wa aftau lan padha nasihati sapa annas ka ing sira. Hadisun utawi ki hadis hasanun iku hadis hasan. Rawaina ngriwayatake sapa karone hu ing hadis fi musnadil imamaini ing dalem musnad Imam karone Ahmad ibni Hambalin rupane Ahmad bin Hambal wa Darimi lan Imam Darimi bisnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. Hadis ke-27 ini ada dua periwayatan, yakni yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi dalam musnadnya. Yang pertama itu dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat toli alaihin nas. Jadi kebaikan itu adalah bagusnya akhlak. Jadi secara umum kebaikan adalah bagusnya akhlak. Nah, bagusnya akhlak yang bagaimana? Jadi menurut Ibnu Umar itu al-birru amrun hayyinun wa wajhun talqun wa lisanun layyinun. Jadi hendaklah wajah kita itu selalu tersenyum. Itu kebaikan. Itu kan dari segi akhlak. Ucapan-ucapan yang lembut itu juga akhlak. Jadi apapun yang berhubungan dengan akhlak yang baik itu dinamakan kebaikan. Di al-birru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Tadi ucapannya lembut, terus tingkah lakunya sopan. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, itu juga akhlak. Jadi bagusnya akhlak itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lalu kemudian wal ismu mahaka fi nafsika wa karita ayatoli alaihin nas. Jadi perbuatan dosa itu apabila engkau malu, dalam dirimu ada rasa malu. Jadi melakukan sesuatu tapi dalam diri merasa malu. Dan benci ketika ada orang yang mengetahui kita melakukan hal itu. Jadi ukuran dosa itu apabila kita melakukan sesuatu, nah, hati kita itu malu ketika melakukannya, dan kita benci kalau apa yang kita lakukan itu diketahui oleh orang lain. Itu berarti hal yang kita lakukan itu sebuah dosa. Wafil hadisi, dalam sebuah hadis dijelaskan lagi, jadi manusia itu melakukan sesuatu itu kembali kepada hatinya. Jadi dalilun ala anal insani yurji'u qalbuhu.
idza arada aqdami ala fi'li syai'in fa'inat ma'annat alaihi an-nafsu fi'luhu wa illam tatma'inna tarkuhu. Jadi perbuatan kita itu harus dikembalikan kepada hati kita. Ketika kita melakukan perbuatan itu, apakah hal itu membuat hati kita tenang, membuat nafsu kita tenang? Kalau hal itu, apa yang kita lakukan membuat nafsu kita tenang, maka lakukanlah. Tapi apabila melakukan hal itu terus membuat nafsu kita tidak tenang, membuat diri kita tidak tenang, berarti harus ditinggalkan. Jelas hal itu ada unsur sebuah dosa. Hadis ini juga bertalian erat dengan hadis yang membahas tentang syubhat, yaitu al-halal bayyinun wal haramu bayyin, atau innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Jadi jelas yang harus ditinggalkan itu dari segi yang syubhat, karena halal itu jelas, haram itu jelas. Kalau misalkan kita melakukan hal yang halal terus ada keraguan, itu otomatis yang membisikkan keraguan itu adalah setan. Kalau kita meninggalkan hal yang haram terus ada keraguan, itu otomatis yang membisikkan ke dalam dada kita itu setan. Tapi kalau perkara yang syubhat itu ukurannya adalah ketenangan diri kita. Kalau kita tenang melakukannya, berarti itu tidak ada unsur dosa. Tapi kalau hati kita selalu berputar-putar atau bingung sendiri, ini bagaimana melakukan ini bagaimana melakukan ini, berarti itu otomatis ada sesuatu dosa yang ada di dalam apa yang akan kita perbuat. Lalu ada sebuah riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam itu berwasiat kepada putra-putrinya. Jadi wasiatnya itu idza aradtum ila syai'in fa in tarabat qulubuhum fala taf'aluhu fa inni li fa inni lamma danautu min akli syajarati udharabtu qalbi indal akli. Jadi Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, apabila kamu akan melakukan sesuatu, ketika dalam hatimu ada keraguan, maka sesuatu itu pun jangan dilakukan. Karena dulu saya sebelum memakan buah itu dalam hati saya ada keraguan. Sebelum makan itu ada keraguan, tapi tetap saya makan. Nah, dari hal itu saya disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau ketika akan melakukannya itu ada keraguan, maka tinggalkan. Kalau tanpa ada keraguan sama sekali, bahkan kita yakin bahwa hal ini benar, maka lakukanlah. Lalu unsur dosa yang kedua itu wakarita ayatoli alaihin nas. Jadi apabila melakukan hal itu dan ketahuan orang lain, kita malu, kita benci, kita membenci kalau melakukan hal itu ketahuan orang lain.
Jadi pada umumnya kalau hati kita bersih, dan ketika kita melakukan sesuatu yang haram, maka tentunya dalam hati kita akan merasa malu kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Kita akan merasa malu kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Itu berarti ada unsur dosa. Lalu bagaimana? Misalkan hal itu halal, tapi kita kan jelas malu kalau dilihat orang. Seperti hubungan suami istri dengan istri sendiri, itu beda. Jadi itu unsurnya itu untuk kewiraan atau menjaga kehormatan. Biarpun halal kan ya nggak mungkin dilakukan di depan umum kan, itu beda. Jadi malu yang seperti itu yang dinamakan al-haya'u minal iman. Jadi beda antara malu yang ini ketika melakukan sesuatu itu malu dan benci dilihat orang. Tapi itu kan malunya untuk waro, untuk menjaga sebuah kehormatan. Itu beda. Jadi jangan semuanya bolak-balikkan. Kita jangan membolak-balikkan kata untuk mencari sebuah kesalahan atau untuk mempertahankan kebenaran kita yang subjektif. Lalu riwayat yang kedua itu diriwayatkan dari Wabiyullah bin Ma'bad. Ini datang ke Rasulullah, sampai bertemu Rasulullah. Itu Rasulullah tanya, kamu datang ke sini itu untuk bertanya tentang kebaikan? Dijawab oleh Wabiyullah, nah mungkin kan Nabi, iya. Lalu Nabi SAW bersabda, istafti qalbaka, tanyakan pada hatimu. Jadi mau bertanya tentang kebaikan, dijawab oleh Nabi, tanyakan kepada hatimu. Al-birru matma'anna. Al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan pada diri kita dan menenangkan hati kita. Jadi kita melakukan apapun itu yang sifatnya baik, itu akan menenangkan diri kita dan hati kita. Jadi slow, santai, terus hati kita menjadi tenang, itu kalau melakukan kebaikan. Lalu wal ismu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu aw aftauka. Jadi kalau melakukan sebuah dosa, jadi mahaka fi nafsi, jadi kita itu malu, dalam diri kita ada rasa malu. Oh, saya malu melakukan ini sepertinya nggak benar, kan sekedar prasangka, tapi dalam hati ada keraguan seperti itu. Oh, saya melakukan ini kok nggak benar, ini salah ini. Lalu ini ketahuan orang bagaimana ini? Berarti itu otomatis ada unsur ismun atau ada unsur dosa yang akan kita lakukan. Walaupun kita meminta pendapat semua orang untuk melakukan hal itu, dan orang-orang juga memberi pendapat, tapi kalau dalam hati kita masih ada keraguan, berarti hal itu ada unsur dosa. Jadi
Misalkan ada seseorang membawakan hadiah kepada kita. Nah, hadiah itu dari barang haram. Itu kalau kita tidak pernah memakan hal yang haram, terus tidak pernah bersentuhan dengan hal yang haram, nah, kita menerima hadiah tersebut, tentu dalam hati kita ada pemberontakan, ada sebuah keraguan dan lain sebagainya, yang intinya menolak menerima barang itu. Jadi makanya kadang hati itu seperti cermin. Hadis yang sebelumnya tadi, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala waya qalbu. Jadi yang perlu diketahui lagi, kita harus mempunyai sifat warok, jadi menjaga kehormatan kita, menjaga diri dari melakukan hal-hal yang ada unsur dosa. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai dengan hidayah, dan kita bisa memahami lebih dalam lagi tentang agama Islam. Dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.